Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas unggahan rekaman simulasi mata kuliah praktik peradilan pidana. Perkenalkan, nama saya Safarudin Sabuni, di mana tugas kali ini saya akan membacakan surat tuntutan, di mana di sini saya akan berperan sebagai jaksa penuntut umum. Surat tuntutan nomor rek perkara PDM 45/Romawi 2/2024/PN PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa yaitu Ayam dengan nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Yang pertama, dasar hukum penuntutan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan ini berdasarkan 1. Surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45/Romawi 2/2024/PN PDL yang telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat formil serta material oleh majelis hakim dalam putusan sela tanggal 25 Oktober 2024. 2. Eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum menyatakan ditolak seluruhnya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara. Yang ketiga, bukti-bukti persidangan berdasarkan pasal 184 KUHP. Yang kedua, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, surat, barang bukti, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperolehlah fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada Rabu 2 Februari 2024 korban bebek ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan di leher dan dada. Yang kedua, bahwa benar terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang bersama korban berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi kos. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang telah disimpan di jok motornya, kemudian memasukkan ke saku celananya sebelum naik ke kamar korban. Yang keempat, bahwa benar terdakwa berpura-pura hendak pulang, kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban berulang kali pada dada dan leher hingga korban meninggal dunia. Yang kelima, bahwa korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap menusuk korban berkali-kali. Yang keenam, bahwa setelah memastikan korban meninggal, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, bubuk pengawet, dan wewangian agar tidak cepat menimbulkan bau. Yang ketujuh, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 dompet, dan 1 ponsel korban. Yang kedelapan, bahwa motif terdakwa adalah iri hati, kecemburuan ekonomi, serta dorongan meniru adegan dalam film Netflix Narcos. Bahwa seluruh alat yang ke-9 bahwa seluruh alat bukti sesuai uraian dakwaan JPU sebelumnya telah mendukung unsur tindak pidana. Fakta-fakta ini konsisten dengan isi dakwaan primer, subsidiar, serta dakwaan lebih subsidiar yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya. 3. Analisis yuridis. 1. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. A. Unsur barang siapa terpenuhi, subjek hukum adalah terdakwa Ayam yang identitasnya jelas. B. Unsur dengan sengaja, dolus, terpenuhi karena terdakwa membawa pisau lipat dengan kesadaran penuh. Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke organ vital korban, yaitu leher dan dada. Terdakwa melakukan penusukan berulang kali yang menunjukkan intensi kuat. C. Unsur dugaan rencana terlebih dahulu, terpenuhi karena 1. Terdakwa
terdakwa menyimpan pisau di motor beberapa hari sebelumnya. 2. Terdakwa memasukkan pisau ke dalam saku celana sebelum bertemu korban. 3. Terdakwa berpura-pura hendak pulang sebagai momen eksekusi. 4. Ada rentang waktu cukup bagi terdakwa untuk berpikir dan membatalkan niatnya, namun ia tetap melanjutkan. Interpretasi ini konsisten dengan analisis dakwaan yang telah diuji dalam putusan sela dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. D. Unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi berdasarkan autopsi yang menunjukkan luka tusuk mengenai organ vital, keterangan ahli forensik, pengakuan terdakwa. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun unsur 338 juga terpenuhi. 3. Unsur pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati dalam dakwaan lebih subsidiar. Unsur ini juga terpenuhi namun tidak dianalisis lebih jauh karena pasal 340 sudah terbukti. Prinsip dominus litis. 4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. A. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia secara tragis. 2. Terdakwa melakukan perbuatan dengan rencana matang. 3. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh. 4. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat menggunakan plastik, spray, pengawet, dan parfum. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. 6. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan menciptakan keresahan publik. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berikutnya, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal. Kelima, tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan seluruh uraian fakta, analisis yuridis, dakwaan yang sah demi hukum, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka dengan ini jaksa penuntut umum menuntut 1. Juris fakti, yaitu menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara seumur hidup atau setidaknya pidana penjara selama 20 tahun. 3. Barang bukti. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan plastik besar, spray, bubuk pengawet, serta wewangian. Dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang milik korban yang dikembalikan kepada keluarganya. 4. Biaya perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat dan diajukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses persidangan. Bandar Lampung, 15 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Safarudin Saguni, SHMH, NIP 12345678123456456